How are you today? Oh, welcome in GSGA Bethlehem Pemalang. Gitu. Haleluya, haleluya. Kita baca Alkitab saudara-saudara di dalam Matius 16. Matius 16 ayat yang 13 sampai ayat yang ke 19. Kita baca bersama-sama ayat 13 sampai ayat 19. 1, 2, ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Katakan sama saya, selamat datang di GSJ Bethlehem Pemalang. Kasih salam minimal 5 orang. Puji Tuhan. Haleluya. Yang baru pertama kali bisa bilang selamat datang di gereja, seperti Pak Bram, Cikeng, selamat datang di gereja Bethlehem Pemalang. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang pertama, saya bersyukur KKR kita bisa selesaikan dengan luar biasa kemarin. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Kemarin ruangan ini penuh semua, dan saya bersyukur kita semua sangat diberkati, dan setiap orang yang hadir diberkati Tuhan. Sangat luar biasa, dan yang melayani kemarin itu saya lihat mereka begitu senang sekali, dan puji Tuhan sepertinya itu mereka hari pertama ada di sini, begitu mereka datang jadi apinya masih menyala, saudara-saudara. Kita tangkap apinya dulu, nanti sisa-sisanya untuk yang lain. Puji Tuhan. Ya, kemarin kita lihat di sini yang penerjemahnya itu sebenarnya itu ternyata orang GKJ, Bapak Ibu Saudara, orang GKJ. Makanya sedikit beda auranya dengan orang kita, Saudara. Dan kemarin itu pertama kali dia dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara lihat toh, dia dibaptis Roh Kudus. Bayangkan dari GKJ, dia betul-betul mengalami. Artinya begini, kalau dia bisa, berarti saudara juga bisa. Amin. Saudara jangan putus asa. Kalau dia bisa, pasti kita juga bisa. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, beberapa hari ini kemarin kami sibuk terus, tapi puji Tuhan kegiatan selalu berjalan terus. Karena ada Bapak Ibu Saudara yang punya hati yang menggebu-gebu dan selalu cinta pekerjaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara-saudara, saya sebenarnya tidak suka kalau saudara bergantung kepada satu orang. Amin. Jangan bergantung kepada satu orang. Jadi kalau saya tidak ada, saudara menjadi tidak ada, berarti saya sedang salah membawa saudara kepada fokus. Fokus kita adalah Tuhan, amin. Fokus saudara adalah Tuhan. Fokus saudara bukan saya. Karena saya manusia. Manusia itu bisa lemah, bisa goyah, dan saya berharap saya tidak lemah. Haleluya. Ya. Selalu strong. Haleluya. Jadi ada gereja saudara, kalau gembalanya tidak ada, sepertinya ibadah itu seperti tidak ibadah saudara. Kenapa? Sebenarnya yang salah itu di sini.
mindsetnya saudara. Jadi kalau pendeta tidak ada sepertinya ibadah ini kayak apa gitu. Jadi yang dia cari adalah perhatian pendeta, yang dicari adalah apa? Bukan hatinya Tuhan yang dicari. Tapi saya bersyukur sekalipun kami tidak ada, saudara tetap masih mencari perhatian Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang terakhir. Yang terakhir. Cuma yang terakhir ini sedikit agak lama, saudara. Oke. Saudara, firman Tuhan yang berkata tadi saudara, Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, engkau adalah batu karang dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang menginginkan gerejanya, anak-anak Tuhan menjadi kuat di dalam Dia. Amin. Menjadi kuat di dalam Dia. Kenapa saudara-saudara? Karena kita sedang berada di akhir apa? Di akhir zaman dan di akhir tahun juga, saudara-saudara. Haleluya. Saudara, Tuhan hari-hari ini sebenarnya ingin kita, saudara, lebih serius dengan Tuhan. Kenapa? Karena zaman tidak selalu sama, zaman selalu mengalami perubahan. Beberapa waktu yang lalu kami hamba-hamba Tuhan berkumpul dan mendapatkan seminar, saudara, tentang apa? Tentang ekonomi. Dan dia memperlihatkan kepada kami bahwa ke tahun 2025 diprediksi bahwa ekonomi akan semakin terpuruk, saudara-saudara. Seperti itu. Dan itu bukan hanya seperti paranormal bilang ya, meramalkan, itu bukan ramalan, tapi itu dari berbagai survei yang membuktikan, saudara-saudara. Nah, dari survei membuktikan itu, kemudian diputuskan, ternyata tahun depan ini akan seperti ini, pengangguran akan bertambah banyak dan keadaan ekonomi akan semakin sulit, saudara-saudara. Saudara, dan beliau mengatakan begini, tapi jangan takut. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan sebenarnya Tuhan sudah janjikan bahwa anak-anak Tuhan selalu disertai Tuhan. Anak-anak Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Namun ada tiga kunci yang anak-anak Tuhan harus hidupi ketika masuk di dalam masa-masa krisis, yaitu 3 hal untuk tetap diberkati Tuhan. Yang pertama, memberi. Yang kedua, mengelola. Dan yang ketiga, memberi, mengelola, menerima. Saudara, begini, seringkali akal manusia punya hitung-hitungan begini. Ini kan ekonomi kan sedang susah. Ekonomi kan sedang susah. Kemudian apa? Saya harus irit dong. Saking iritnya, yang seharusnya miliknya Tuhan, yang seharusnya untuk Tuhan akhirnya diambil. Kenapa diambil? Karena khawatir. Haleluya. Karena khawatir. Saking khawatirnya dia bilang, ini kan masa sedang sulit. Akhirnya dia ambil yang seharusnya milik Tuhan. Perpuluhan yang seharusnya milik Tuhan diambil. Justru ketika diambil sebenarnya dia sedang tidak punya iman. Amin. Ketika dia ambil itu sedang menunjukkan bahwa dia sedang tidak punya iman. Tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Padahal itu adalah kunci dan rahasia untuk kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saudara masih ingat cerita-cerita di Alkitab, janda di Sarfat, tentang minyak itu. Kemudian Elia datang, berikan aku. Terus bilang, boro-boro untuk kamu, untuk kami aja susah.
Tapi bilang, udah lakukan saja. Ketika dia lakukan, mujizat demi mujizat terjadi. Kenapa? Karena dia taat. Kenapa dia taat? Sebenarnya karena dia punya iman. Amin. Saudara, zaman boleh mengalami kesusahan, ekonomi semakin susah. Kalau saudara dan saya, kita punya iman, saya percaya kita akan tetap taat. Amin, yang cuma satu orang. Haleluya. Ketika kita taat berarti kita percaya Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti mencukupkan. Saudara, kami kan juga pengusaha. Selain pendeta kami juga pengusaha. Nah, jadi saudara bersyukur punya gembala juga pengusaha. Kami jualan sabun. Dan hari-hari ini, belakangan ini, saya lihat kok amati, kok omsetnya kok beda dengan kemarin. Apa karena musim anak sekolah baru? Enggak juga. Musim hujan? Enggak juga. Kenapa kok begini ya? Gitu. Saya sedang mencari tahu apa sebenarnya penyebabnya. Tapi memang saya amati ketika saya survei ke toko, barangnya kok masih banyak ya. Saya ke toko ini kok barangnya masih banyak ya. Biasanya saya lihat, udah habis. Sepertinya daya beli masyarakat menurun. Kenapa menurun? Betul, nggak punya uang. Sedang goyang keuangan masyarakat. Sehingga barang-barang yang ada di toko tidak berkurang. Nah, itu kalau terus-menerus begitu, saudara akan berdampak kemana-mana, saudara. Bayangkan pabrik, kalau barang tidak keluar dari pabrik, saudara bisa bayangkan, mereka akan memproduksi sedikit. Ketika produksi sedikit, dampaknya kemana-mana. Nggak perlu lagi karyawan. Itu sebabnya di mana? Di Langgerong itu mana? Berapa yang di PHK kemarin? 500 orang. orang, 800 orang. Itu PHK di sana. Bapak, Ibu, Saudara, di mana-mana sedang banyak terjadi itu. Itu sedang mengalami. Jadi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya bukan menakut-nakuti saudara. Saya juga ketika lihat ini sebenarnya ada rasa, gimana ini, gitu, sudah. Tapi kalau saudara berpikir gitu, saudara jadi lemah. Jangan lemah, amin. Harus tetap lihat Tuhan yang besar. Nah, itu sebabnya saya bilang tadi 3 kunci yang disampaikan: memberi, mengelola, dan menerima. Jangan kita akhirnya pakai alasan karena ekonomi sedang susah, akhirnya saya kurangi memberi untuk Tuhan. Perpuluhan, persembahan. Justru itu kita sedang tidak punya iman. Kalau saudara mengurangi pengeluaran untuk yang lain-lain, itu harus. Amin. Amin. Yang seharusnya saudara setiap hari beli bakso, padahal saudara sudah makan kenyang dari rumah. Kan tidak harus toh. Tidak harus saudara. Pengeluaran yang seperti itu yang seringkali membuat kita susah. Saudara sering ke Alfamart, Indomaret? Apa yang Bapak Ibu sering beli yang paling murah? Bembeng? Es krim? Cuman 2.000, 3.000, 5.000. Saudara,
itu jangan disepelekan. Nanti kalau di total 1 bulan, 2 bulan, bisa sampai 500.000 sampai 1 juta. Itu kita tahu setelah kita total. Kalau kita enggak total, kita berpikir, enggak, itu kecil. Saudara, hati-hati dengan pengeluaran. Amin. Harus mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Amin. Keinginan kita ini enggak pernah selesai. Saudara ingin apa? Enggak usah yang mahal-mahal. Keinginan. Ingin beli HP. Ingin beli makan yang enak di luar. Ingin beli Indomie Super Mie. Itu harus dirampingkan. Haleluya. Tapi kalau saudara haus, bisa beli es teh. Kalau enggak haus, jangan. Haleluya. Dan ketika saya lihat di toko barang kok masih utuh, kemudian penjualan kok sepi, saya WA pabrik, Pak, tolong kirim, sudah habis stok di rumah. Dia bilang, waduh, barang lagi langka. Bahan pokok untuk membuat sabun sedang naik harga. Waduh. Dan lalu dia bilang, Pak, untuk selanjutnya harga kami naikkan ya Pak. Kita mau bilang apa? Harga dulu sekian, sekarang harganya segini. Kalau dari pabrik sudah bilang naik, kita nggak bisa tawar. Pabrik itu kalau iya, tidak. Gitu. Kamu butuh silakan ambil, kalau enggak, yes. Saya bilang, iya, terima kasih. Terus solusinya gimana? Tinggal naikkan, kirim di toko. Haleluya, kalau Bu Efraim bilang, ini harganya segini. Jadi kalau Bu Efraim beli, harga naik, iya naik. Haleluya. Ada enggak harga pelayanan? Ada, lebih mahal. Haleluya. Ini fakta yang sedang terjadi. Lalu saya bilang kepada toko-toko, Pak, Bu, mulai berikutnya nanti harga sudah naik ya. Oke, ya mereka bilang oke. Mereka enggak bisa bilang tidak, karena dari sana sudah naik. Tergantung nanti kalau dinaikkan, ada yang beli apa enggak? Itu dia. Haleluya. Kalau enggak ada yang beli, solusinya adalah kita berlutut dan berdoa. Tuhan, jamah. Supaya laku. Amin. Udah, itu saja solusinya. Kalau kita enggak naikkan, kita enggak untung. Ngapain jualan kalau tidak untung? Iya toh? Iya. Ngapain repot? Tinggal naikkan saja. Iya toh, naikkan. Kemudian tinggal didoakan, Tuhan, toko ini berkati, toko ini berkati. Setiap orang konsumen berkati semua supaya bisa beli dalam nama Yesus. Amen. Saudara yang punya usaha harus doakan usahanya. Kami selalu doakan saudara, bukan hanya mendoakan usaha saudara, usaha kami juga kami doakan. Wah, harus itu. Saya doakan setiap toko yang menjadi mitra kami, Tuhan berkati. Bahkan setiap konsumen, pengguna, siapa yang pakai sabun itu dioleskan sekali sembuh dalam nama Yesus. Iya betul. Ini enggak bohong saudara. Saya bilang, Tuhan, setiap orang yang pakai sabun itu diberkati. Bahkan lewat sabun itu, Tuhan selamatkan. Berapa ribu piece sabun yang dipakai oleh masyarakat Pantura. In the name of Jesus, setiap mereka yang pakai. Tuhan jamah. Itu namanya bisnis yang misioner. Haleluya. Ibu Efraim yang jual plastik, Tuhan berkati plastik ini. Siapapun yang membelinya diselamatkan in the name of Jesus. Haleluya.
mengelola, itu tadi mengelola, saudara-saudara. Terima, mengelola, beri. Jangan hitung-hitungan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama.